Selamat siang Pak dosen, terima kasih buat Siang. waktunya, terima kasih juga buat sambutannya yang baik. Sudah lama, hampir 6 tahun ya 6 Don ya, tahun tidak ya tidak bertemu, tidak bertemu. bertua. Akhirnya dipertemukan dalam sebuah aplikasi Iya. di tengah pandemi corona. Iya iya iya. Ya, Don, terima kasih buat undangan untuk menghadiri Zoom meeting ini Iya. juga. Tahu-tahu sudah jadi dosen, ternyata dirimu dulu teman main, teman ngobrol, teman ngeband lah, Ya semuanya antur-anturan lah sahabat. pokoknya. Betul. Sampai sekarang udah punya anak, istri, luar biasa. Ya iya Ya iya. Don, pakai ya. Kalau dari pertanyaan tadi bagaimana karir di perbankan, ya mungkin salah satu bentuk passion ya Pak dosen ya. Memang passionku dari awal memang suka di perbankan karena mungkin dalalah kita juga sama dalam satu fakultas yang sama, dalam satu program pendidikan yang sama, akuntansi, dan pas. Jadi tidak melenceng dari apa yang sudah didapatkan di bangku perkuliahan, khususnya di UKSW. Ya banyak sih Don, kalau dirangkum dalam satu kalimat kecil tuh, ya ini passionku. Jadi mungkin hobi yang dibayar lah Don, begitu. Jadi aku merasa bahwa bekerja di bank itu ya ini keinginanku, hobi, dan bukan pilihan orang tuaku, memang pilihanku sendiri. Tidak ada yang mendorong untuk itu, keinginan pribadi, dan ternyata diperbankan ya tepat. Sehingga ke depan untuk jenjang karirnya akan lebih bagus karena satu, keinginan dari diri sendiri dan didukung oleh beberapa ilmu-ilmu yang kudapatkan dari bangku perkuliahan gitu. Bisa masuk di perbankan ya suatu anugerah juga karena salah satu BUMD terbesar di Jawa Tengah, bisa bekerja di sini ya inilah Don, anugerah-anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, Maha Kuasa, sehingga jebolannya UKSW itu bisa masuk di Bank Jateng itu sebuah anugerah yang luar biasa. Oke, begitu Pak. Oke, Fit, sekarang posisinya apa di Bank Jateng? Aku kebetulan sekarang berkantor di kantor pusat di Jalan Pemuda nomor 192 Semarang. Posisiku sebagai analis pelayanan korporat, sekretaris perusahaan. Kalau bahasa bekannya itu corporate secretary. Jadi kalau di bank tuh sekper gitu loh. Jadi sekretaris perusahaannya Bank Jateng. Jadi saat ini di situ. Sebentar Don. Bentar. Nah saat ini di situ karena kan juga belum lama Pak Doni, karena kan aku tuh lamanya di operasional ya, aku lama di cabang di Bank Jateng cabang Jakarta, itu hampir 6 tahun ya, pemasaran, kemudian restrukturisasi perbankan, sampai berhubungan dengan lelang, ya seperti itu tuh aku sudah pernah merasakan di operasional selama 6 tahun dan saat ini puji Tuhan bisa ditempatkan di kantor pusat. Ya, posisinya naik doanya nih, Pak Doni. sukses. Mantap. Oke, mau tanya, pas dulu awal masuk ke apa nih namanya? MT ya, manajemen training atau development tuh ya? Kalau di tempatku itu kan jenjangnya ada 2 Pak Doni. Kalau mungkin di perbankan itu kan memiliki sistem sistem jenjang karir yang berbeda-beda, kemudian rekrutmen untuk pegawai kan juga berbeda-beda. Kalau di tempat yang aku kerja sekarang itu dibedakan menjadi 2, yang namanya karir dan non karir. Jadi jenjangnya ada 2. Kalau karir itu ya memasuknya mungkin dari analis kredit dan dari pemasaran. Yang ketiga bisa jadi general banking. Kemudian kalau non karir itu usia ini Pak Doni, usia pensiunnya juga lebih kecil. Jadi kalau non karir itu seperti kalau di tempatku itu seperti teller, customer service, staff gitu ya? kemudian back office, itu masuknya itu non karir. Dan itu usia pensiunnya hanya 45 tahun. Oh gitu. Ya bedanya begitu.
Dan mungkin kalau yang jenjang karir itu untuk ke depan bisa lebih cepat naiknya. Ya kalau mungkin di perusahaan swasta tuh MT lah Don ya mungkin ya. MT ya, MT. Kayak, berarti dulu kan pendidikan dulu ya, kayak sekolah dulu kan, training dulu gitu. Berapa lama dulu trainingnya? Kebetulan cepet ya, kalau di tempatku itu begitu ada seleksi-seleksi ya, biasa kan Pak dosen dari psikotes, kemudian wawancara, kemudian FGD untuk grup diskusi itu, kemudian kesehatan itu selesai dari mengikuti tes-tes, kan kalau di tempatku kan ada yang namanya tenaga kontrak. Nah, pernah dengar kan Pak? Ya. Jadi sebelum pegawai tetap kan tenaga kontrak dulu tuh kayak masa training lah ya. Itu sebelum ditempatkan di cabang, di operasional itu ada pendidikan selama 7 hari penuh dari pagi sampai sore. Jadi pembekalannya ya dari situ 7 hari penuh itu diberikan pendidikan dasar, namanya tuh PDP, pendidikan dasar perbankan. Gitu. Itu selama 1 minggu Pak Don. 1 minggu ya. Terus habis itu selesai, David ditempatkan di cabang Jakarta gitu ya? Betul, benar sekali. Terus di bagian apa waktu itu? Pemasaran ya? Begitu masuk, masuk tuh pertama 2014. 2014, iya aku selesai lulus kuliah tuh langsung daftar Bank Jateng. 2014 itu di pemasaran. Pemasaran selama kurang lebih 4,5 tahun. 4,5 tahun ya? 4,5 tahun, kemudian dari pemasaran aku dipercaya untuk ditempatkan di restrukturisasi. Jadi kayak sistem relaksasi kredit lah Don. Ya. Nah, itu untuk menangani kredit-kredit bermasalah lah dalam tanda kutip tuh kolektif 3-5 lah itu aku yang menghandle. Karena di tempat itu tidak ada yang namanya debt collector tuh tidak ada. Kalau di Bank Jateng tuh kita masih menggunakan cara-cara kekeluargaan lah. Gitu. Karena kan yang kedua, kalau di tempatku kan bank resmi ya, jadi kan ada agunannya, nggak bisa bayar ya lelang lah gitu. Lelang, gitu. Sistemnya kan gitu. Berarti ini waktu di pemasaran ini paling lama ya? Berarti sekitar 4,5 tahun. Ya? Betul. Nah, gini, kalau aku berpendapat kalau orang masuk di pemasaran dan sukses tuh dia bisa jabatannya naik cepat gitu ya. Benar nggak sih kalau di Benar nggak sih? Kalau di pemasaran itu ketika dia bisa perform dengan baik, maka kedepannya dia akan jenjangnya lebih cepat ya. Betul Pak dosen. Jadi mungkin itu juga ada ilmunya ya kalau secara dari sisi perkuliahan kan dirimu sebentar Don, password terus sebentar. Dirimu lebih paham. Ya. Sebentar. Kalau dari sisi pendidikannya ya, pendidikan kan mungkin dirimu lebih paham. Tapi kalau untuk aku berbicara mengenai kenyataan di lapangan itu memang iya, karena kan mungkin kita langsung yang ditembak itu kan yang punya uang. Dalam tanda kutip bos-bosnya kan. Jadi kita langsung berhubungan dengan misalkan perusahaan A mau investasi dalam bentuk, misalkan ya Don, dalam bentuk deposito atau giro di perusahaanku, yang tak tembusi kan nggak mungkin staff, pasti kan minimal kepala divisi lah atau direksi. Itu jadi saling ngobrol dan disitulah aku banyak mendapatkan, ya jujur aja, aku banyak mendapatkan link dan relasi yang ya menurutku udah luar biasa banyak untuk bekalku juga, dan relasi itu yang membuat banyak pembelajaran, banyak ilmu, karena kalau hanya belajar dari buku, aku nggak mungkin banyak dapat punya banyak senjata untuk berbicara di klienku yang lain. Jadi karena ada info dari direksi bank BUMN-A, oh seperti ini ada info terbaru ini, aku kan bisa menyambungkan informasi itu ke direksi yang lain. Jadi pada saat kita berbicara dengan dalam tanda kutip stakeholder-nya atau bos-bosnya tuh kita nyambung, karena ya itu tadi. Nah, mainnya di relasi aja sih Don kalau di marketing itu. Jurusnya menurutku ya jurusnya itu.
Berarti selama waktu 4,5 tahun ini wah banyak dapat ilmu, dapat relasi gitu ya baru-baru ini. Jadi bermanfaat buat David berkembang semakin naik gitu ya. Nah dari situ mau tanya nih kalau tipsnya apa sih supaya kita bisa dapat relasi banyak, karena kan pasti tidak semua marketing sesukses David, mungkin ada yang mungkin biasa, ada yang bisa lebih sukses banyak yang lebih sukses ada, yang sukses ada. Baik David ini sukses lah dianggapnya gitu ya. Nah tips-tipsnya apa sih gitu supaya bagus buat teman-teman yang nonton video ini nanti gitu. Kalau aku tetap kembali ke pelajaran awal waktu kita diberikan pembekalan di kampus, banyak baca, udah. Oh gitu, malah banyak baca ya? Banyak baca. Karena sebelum kita mau bertemu dengan bukan musuh ya, partner kita itu partner apapun lah, mau dia jabatan direktur, kepala divisi, atau yang punya uang, itu kalau kita nggak banyak baca, kita dianggapnya nggak memiliki jadi orang itu melihat kita itu langsung nggak percaya loh, diajak ngobrol ini nggak mudeng, misalkan contoh konkret PSAK 71 kalau Pak dosen kan ngerti, yaitu tentang apa itu namanya CKPN. Nah itu kan kalau kita nggak banyak baca kan kita ketemu sama orang kan nggak nyambung itu pasti kan, apalagi orang yang mau menempatkan uangnya nggak hanya jutaan ya, kelasnya nggak hanya million tapi billion, kelasnya kadang yang aku hadapi ya itu di Jakarta, kalau di Semarang aku belum mendapatkan nasabah yang seperti itu. Triliun Pak dosen. Oh ya, triliun. Jadi triliun itu misalkan mau penempatan sekian triliun ya, salah satu BUMN terbesar di Indonesia. Ya kalau kita nggak punya skill untuk menjelaskan dan kita nggak banyak baca, orang yang kita diajak diskusi itu nggak mungkin percaya dan nggak mungkin memberikan kepercayaan untuk menempatkan dananya besar di situ, meskipun mungkin perusahaan atau bank kita tuh aman. Gitu. Jadi kalau tanya tipsnya banyak baca. Jadi kalau yang aku pahami sebenarnya David namanya leveling ya, jadi menyamakan persepsi, menyamakan pengetahuannya supaya kita nggak terlalu jatuh banget ya. Apalagi kan nasabah pengen A, pengen B kan kita juga harus tahu, bisa menjelaskan dengan baik. Benar. Gitu. Nah ini insight baru. Lagi ada nih. Salah satunya kan tadi banyak baca, yang kedua manfaatkan teknologi. Kalau dulu kan kita mungkin di bangku perkuliahan aplikasi itu tidak sebanyak sekarang, kemudian kemajuan teknologi dalam tanda kutip TV aja belum ada smart TV ya, mungkin zaman kita ya TV hanya buat nonton TV, yang sekarang kan bisa buat browsing, nonton YouTube dan lain sebagainya lah. Dari itu tuh, dari teknologi itu misalkan gini, tapi ya kembali lagi banyak baca. Kita mau ketemu dengan direktur PT titik marga misalkan seperti itu, dia mau menempatkan dananya di kita. Ya kita baca aja dari internet, meskipun kita nggak punya sejarahnya dia, nggak punya bukunya dia, ya kita baca dan ini bosnya namanya siapa tuh, ini si Bapak A, kemudian asetnya berapa tuh, sekian, kita lihat laporan keuangan, kok ini kok perusahaan yang sehat, gini-gini. Jadi pada saat nanti kita bertemu dengan orangnya itu kaget, Bapak ini belum pernah ketemu kita, kok dia bisa tahu banyak tentang kita lah itu loh. Gitu ya. Iya. Itu berarti dipresentasikan di depan gitu ya? Yes, betul. Deg-degan nggak waktu itu? Waktu pertama gimana? Nggak harus formal sih Pak Doni. Misalnya ya seringnya bisa di Starbucks, bisa di tempat kopi, atau di tempat makan, atau di perusahaannya gitu. Jadi nggak harus presentasi itu kan sekarang nggak hanya bawa laptop terus menjelaskan di layar ya. Jadi kan presentasi secara kita ngobrol gini aja kan juga bisa kan. Gitu. Mantap ya gitu. Rasanya gimana sih ketemu klien-klien gede, nasabah gede gitu gimana? Ya. Yang mau invest triliunan. Betul. Ya beberapa hal ya, mungkin karena ini ya jam kerja ya. Kalau pertama aku berikan kesempatan dan kepercayaan dari kantorku untuk bertemu dengan direktur utama KAI, direktur utama banyak
kan kebetulan kan kantor-kantor pusatnya BUMN itu kan di Jakarta. Ya deg-degan pasti. Tapi aku merasa selama kita tidak bermain uang haram, selama kita tidak meminta jabatan yang haram, selama kita tidak memiliki track record yang buruk terhadap pekerjaan, nggak usah malu. Aku prinsipnya itu. Kadang aku malu karena mungkin, oh iya ya, aku malu karena aku nggak enak sama dia. Dia pernah ngasih uang aku. Jadi kan ada beban kan, Don? Iya, iya. Aku malu ketemu orang ini karena aku tuh dulu pernah dibantu orang ini, anakku masuk di perusahaan ini itu karena nyogok dia atau gimana ya, dalam tanda kutip yang negatif ya. Itu pasti kita ada rasa nggak enak gitu loh. Tapi kan pada saat kita nggak punya beban, kita nggak punya nggak punya hal-hal negatif tentang dia. Biasanya aku gitu, Don. Aku nggak punya ini kok sama dia, nggak punya tendensi dan nggak punya ini, Don. Maksudnya nggak punya beban masa lalu sama dia, mesti lepas ngomong. Lebih lepas ya. Gitu. Yang penting bisa tenang jelasin gitu. Betul, benar. Di tempat kopi berarti ngobrolnya informal ya, maksudnya nggak serius-serius banget kan? Kalau di tempat kopi gitu. Oke, sekarang itu tadi dari sisi ini ya, praktek kerjanya ya. Kalau misalkan dari sisi apa ya, pengorbanan dengan apa yang diterima di sini, misalkan kalau kita kerjakan penghasilan. Kira-kira David sudah ini nggak puas atau merasa cukup gitu dengan apa yang selama ini diterima dengan yang dikorbankan? Aku masih ingat kata-katanya Bu Roskitis ya. Pada saat aku tuh dulu kuliah apa ya, Don, aku lupa tuh. Pengantar bisnis kalau nggak salah. Jangan pernah merasa cukup malan, katanya beliau. Dan itu ternyata benar. Oh iya. Aku ingat itu. Aku lupa. Dulu kuliahnya di PP apa gedung mana aku lupa. Tapi aku masih ingat. Jadi jangan pernah merasa cukup, baik secara ilmu, baik secara pekerjaan. Kalau kita merasa cukup nanti kita gampang puas. Oh iya ya. Dan kalau katanya Cik Hani Sirina itu semakin berilmu semakin menunduk seperti padi ya, itu benar. Jadi malah banyak ngobrol, banyak belajar dari orang lain aja. Jadi kalau dikatakan cukup, belum, bahkan sangat belum. Tapi kalau dari sisi apa yang ku dapatkan, aku juga ya Doni lah, ngerti lah, maksudnya aku dari nol, ya aku sudah sangat bersyukur atas apa yang ku dapatkan sekarang, karena aku benar-benar berjuang kan dari nol, melalang buana ke Jakarta, terus ya seperti itulah, Don, gitu. Itu pasti jelas, karena namanya hidup kan harus lebih baik ya, maksudnya yang penting positif ya, harus lebih baik. Itu aku jelas lebih banyak bersyukur, karena apa yang ku dapatkan dulu dengan penghasilan, misalkan aku dulu kerja di SDTF dengan sekarang ya beda. Yaitu kalau diperbandingkan dari secara salary, kemudian kepuasan batin dalam pekerjaan, pasti ya. Oke, mungkin kalau dari keilmuan atau pengalaman ingin meningkat terus gitu ya, maksudnya nggak boleh puas gitu. Oke, kemudian tadi sudah dari sisi itu marketing, sekarang lanjut ke yang sisi restrukturisasi ini. Beban kerjanya gimana, Fit? Apa lebih sama dengan yang marketing atau dia lebih berat? Sebetulnya sama sih, karena kan kembali lagi gimana cara kita menyikapi. Pada saat aku masuk di pemasaran pertama juga nggak mungkin aku diberikan akses untuk ketemu dengan direksi, kepala divisi sama sekali, karena kan aku masih dalam tanda kutip ya Don Kroco lah, gitu. Masih pemula. Betul, masih pemula. Nggak mungkin. Aku ya masuknya ke pasar-pasar yang becek, pasar Majestic, pasar santai yang di Jakarta, Blok M itu yang low entry-nya lah, maksudnya pasar yang yang kotor lah dalam tanda kutip lah. Tapi dari situ, nggak password lagi sebentar ya, Don. Ya, screen saver-nya itu loh, Don, yang bikin ini. Iya. Nah, jadi setelah aku ditempa mungkin di pemasaran ya, sudah pernah ngalami masuk pasar tradisional, kemudian
sekarang ditempatkan di restruk, pada saat itu ditempatkan di restruk, ya udah biasa. Jadi kalau dulu cari uang, kalau di restruk kan bagaimana mengembalikan uang kantor kan, hak kantorku. Jadi kalau di pemasaran kan bagaimana caranya orang itu bisa nabung, bisa invest di kantorku, itu kan. Nah kalau di restruk bagaimana orang yang nggak bayar itu sebagai hak kantorku bisa dikembalikan. Dan kalau berbicara tentang restruk itu sebetulnya ya maaf ya Don, lebih susah, jauh lebih susah daripada di pemasaran menurutku. Oh gitu. Jadi meningkat ya sebenarnya. Satu mentalnya jauh. Kalau di pemasaran kan kita nggak ada beban ya. Gimana caranya orang bisa nabung? Nggak nabung ya nggak masalah kan Don. Nah kalau restruk kan gimana caranya orang bisa bayar utang? Betul. Kalau nggak bayar utang ya itu masalah. CKPN-nya kantorku kan gerus, tahu kan Don, cadangan kerugiannya kan potong terus lah, itu berpengaruh pada laba. Laba kantorku ya akan sangat berpengaruh. Gitu. Berarti ini lebih pasti. Ya bebannya lebih ke gimana ngembaliin uangnya kan. Jadi kalau yang kemarin kan kalau nggak ada yang nggak ada yang nggak ada yang nabung contohnya gitu ya, atau nggak ada yang deposito ya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau sekarang ini kan lebih hubungannya sama laba tadi gitu. Betul, benar. Gitu. Ya ini sih kalau Pak dosen mesti lebih paham, cuman kalau di lapangan itu yang terdoktrin di pemikiranku tuh gini Tok Don. Keuntungannya perusahaan, terutama aku yang bekerja di perbankan ya, keuntungannya perusahaan kan gampang. Berapa yang masuk, baik dari deposito, giro, tabungan, itu namanya DPK kan kalau di tempatku ya, dana pihak ketiga. Dana pihak ketiga. Berapa dana yang masuk, dan berapa yang bisa disalurkan ke masyarakat kan, dalam bentuk kredit. Selisih persentasenya itu ya labanya kantorku. Kan seperti itu toh cara bodohnya ngitung dulu dan cara mudahnya untuk menghitung. Jadi semakin banyak aku bisa mendapatkan nasabah dengan bunga yang kecil, tapi aku bisa menyetorkan ke kredit dengan bunga yang besar, ya semakin besar laba perusahaan yang kudapatkan. Itu kan nanti berpengaruh dengan mungkin penghasilan, bonus akhir tahun dan lain-lain lah. Gitu. Oke, mantap. Ilmunya banyak banget nih. Nah, enggak Pak. Beneran ini dari pengalaman, karena kan gini, aku kan juga punya mahasiswa juga perbankan syariah ya, jadi ya ini juga buat mereka belajar gitu. Betul. Buat pengalaman mereka juga. Terus lanjutin nih, yang sekarang ini namanya apa tadi? Sekretaris perusahaan ya? Perusahaan. Betul. Corporate apa tadi? Sekretari. Betul. Ini kalau di tempatku yang sekarang, kalau di tempatku yang sekarang itu lebih banyak internal Don, malahan. Jadi lebih banyak memberikan kemudahan pejabat-pejabat di kantorku dalam beroperasional. Jadi mungkin mempersiapkan rapat mereka, mempersiapkan waktu untuk bertemu dengan mungkin Menteri Keuangan atau Menteri Perekonomian, atau ada Zoom meeting dengan Kepala OJK, BI, lah itu dalam tanda kutip itu mempersiapkan kemudahan pejabat-pejabatnya kantorku untuk beraktivitas di operasional. Jadi lebih banyak aku mengurusi sekarang internal perusahaanku, gitu. Non operasional, karena kan kalau di corporate secretary itu pekerjaannya sudah nggak berhubungan dengan operasional perbankan, lebih ke dalam. Jadi, lebih ke dalam sekarang ya? Betul. Udah nggak di lapangan juga kan? Benar, jadi lebih banyak ini. Benar, pembuatan annual report, sustainability report, nah itu yang buat aku di bagianku. Gitu. Berarti malah justru ini lebih ke akuntansi ya, maksudnya kayak pelaporan gitu kan? Ya, gitu-gitu. Jadi data-data pengumpulannya ya Pak dosen ya, pengumpulannya ya untuk pengadaan tender, kemudian beauty contest untuk annual report yang ngurusin bagian analis pelayanan corporate. Tapi kalau untuk data-datanya pasti kita minta dari divisi akuntansi.
Gitu ya. Gitu. Mantap ya. Jadi lebih ya mengurusi PPID lah, pejabat pengelola informasi dan dokumentasi kantorku. Lebih banyak ke situ. Berarti ini lebih apa ya? Lebih ke ngurusi dalamnya apa ya? Ngurusi kalau ada memfasilitasi lah ya, memfasilitasi Benar. apa-apa yang dibutuhkan oleh orang-orang itu. Baik dari Dewan Komisaris, direktur sampai direktur utama, kepala divisi itu untuk kegiatan operasionalnya kita benar-benar support, yaitu fungsinya sekretaris perusahaan itu. Kalau di dalam Pemprov itu namanya Sekda itu loh Pak Doni. Oh Sekda, ya. Nah, itu kalau di tempatku namanya Sekper, ada yang bosnya Sekper itu namanya kepala Sekper, jadi setara kepala divisi dia. Gitu. Ya. Oke, David punya cita-cita apa nih? Setelah ini di tahap ini pengen apa? Cita-cita selanjutnya? Ya harapan ya pasti kalau ditanya, aku orangnya nggak munafik sih, pasti ke depan pengen lebih baik dan lebih bekerja keras untuk mendapatkan itu, baik dari sisi positioning maupun dari salary lah, pastilah nggak munafik ya Pak Doni ya. Cuman aku nggak mau menjadi orang yang ambisi. Optimis aku pasti. Aku optimis jadi misalkan minimal aku jadi pemimpin cabang, nah itu optimis. Tapi kalau ambisi sebetulnya itu aku nggak mampu dan aku nggak bisa jadi pemimpin cabang. Wah, lewat jalur belakang aja mungkin lah ya. Dengan hal-hal yang negatif lah itu menurutku itu namanya ambisi lah. Aku nggak mau seperti itu. Kalau optimis untuk terus berjuang sampai ke top manajemen pasti. Ya. Cuman aku nggak ambisi untuk itu. Gitu. Begitu. Satu lagi deh, Fit, pengen tanya nih. Kan ada, ini kan David berarti kalau di industri perbankan namanya perbankan konvensional ya. Betul. Nah, pendapat David tentang perbankan syariah ini gimana? Kan kalau lihat data-datanya sih sebenarnya kan ya jumlahnya mungkin masih di bawah konvensional lah. Menurut David gimana? Aku kebetulan juga sedikit excited terkait ini ya, karena kan tempatku itu lagi mengusahakan kalau di Bank Jateng itu kan masih UUS, unit usaha syariah. Ya, unit usaha syariah. Kita lagi mau spin off, ke Badan Usaha Syariah. Nah, kenapa kok aku bilang menarik? Karena sebetulnya bukan orang Muslim saja yang bisa menabung atau bisa berinvestasi di syariah. Aku dulu pernah menanyakan ini ke salah satu pengajarku pada saat aku pendidikan dasar perbankan untuk naik level waktu itu. Jadi pegawai tetap itu kan dari kontrak ke tetap itu, aku bertanya, Pak, apa bisa? Saya kan non Muslim nih Pak, saya Nasrani. Saya mau deposito ke syariah, kemudian saya mau kredit di syariah. Aku langsung ngomong dengan terus terang aja. Oh, sangat-sangat bisa, Mas. Oh, bisa, Pak. Iya. Nggak ada salahnya, Pak. Nggak ada salahnya. Nggak ada yang melarang yang harus nabung tuh Muslim, itu nggak ada. Dan aku malah tertarik juga, Pak Doni, dengan perbankan syariah. Karena apa? Perbankan syariah itu pangsa pasarnya masih sedikit. Nah, dari pangsa pasar yang sedikit itu, sebetulnya kompetensi perbankan untuk menyasar ke bidang itu lebih banyak. Dan belum semua bank itu punya unit syariah atau badan usaha syariah, belum. Itu yang punya tuh pasti sudah minimal bank-bank buku 2 lah, kalau nggak salah ya. Jadi kan kalau perbankan ada kelas-kelasnya, buku 1, buku 2, buku 3, buku 4. Nah, kalau di tempatku kan masih buku 3. Nah, ini screen saver lagi, sebentar ya, Bang. Iya. Kalau di tempatku kan masih buku 3, Bank Umum Kelompok Usaha. Ya. Bank Umum Kelompok Usaha 3, karena tempatku asetnya belum sampai 100 triliun, baru di atas 50 triliun, kemudian modal inti di atas 5T kan itu minimal syarat buku 3. Yeah. Nah,
untuk mendukung bangku nanti naik kelas lagi ke bangku keempat atau kelas paling atasnya perbankan, itu kan harus didukung oleh unit syariah ini. Kalau punya aku masih unit usaha syariah, terus belum bisa naik ke BUS, aset, kemudian LDR, kemudian apalagi ya, ROE-nya kalau nggak bagus kan belum bisa naik kelas. Nah, oleh karena itu pentingnya syariah itu di situ. Jadi bisa mendongkrak sisi kecilnya dari bank konvensional yang tidak dimiliki oleh bank konvensional gitu loh. Jadi ada beberapa kekosongan bank konvensional yang bisanya diisi oleh syariah. Gitu. Ya. Oke, berarti menuju ke sana ya. Ya, betul. Jadi David masih menarik ya? Menarik, sangat menarik. Dan aku tidak alergi dengan yang namanya syariah, enggak. Karena aku memang sudah bekerja di perbankan, dan di perbankan itu memang ada syariah, enggak hanya konvensional. Jadi ya mau nggak mau tetap harus mengikuti perkembangan syariah juga dan harus tahu. Gitu. Ya. Mantap sip. Ini bermanfaat banget buat teman-teman yang nonton ini nanti. Iya. Amin. Oke, Fit, untuk sesi rekodnya, makasih ya udah di sini, udah cukup banyak ilmu yang disampaikan. Sama-sama, Pak Doni. Oh iya, satu lagi pesan buat mahasiswa-mahasiswi apa ini, yang masih kuliah atau yang pengen kerja di bank, tips-tips apa biar sukses gitu deh. Tipsnya ya, jangan antipati dengan yang namanya perbankan, karena kan mungkin sahabat-sahabat kita, saya nggak bilang yang garis keras atau radikal, enggak, ya mungkin belum paham aja yang dimaksud. Wah ini kan pastilah Pak Doni, di ajaranku kan juga ada, wah ini kalau dikerja di bank itu riba, kalau bekerja di bank itu wah aku banyak dosa, dan sebetulnya hal-hal seperti itu tuh gimana ya, mungkin bagi mereka yang berpandangan bahwa dosa itu hanya dilakukan oleh orang perbankan. Padahal kalau kita mengerti tujuan dari dibentuknya perbankan kan menghimpun dana dari masyarakat, kemudian disebar atau disalurkan melalui dana kredit, itu kan sebetulnya fungsi yang mulia ya, maksudnya fungsi yang baik. Seperti akulah Don, salah satunya. Aku belum punya pandangan waktu itu ya, piye caranya nggak punya rumah uang banyak segitu, nggak mungkin lah mau mengandalkan siapa punya rumah atau kita punya keinginan aku pengen duwe mobil gitu, misalkan CR-V atau Fortuner, tapi aku nggak ada modal untuk itu ya, nyolong kan nggak mungkin lah. Itu kan sebetulnya perbankan kan membantu untuk memfasilitasi mereka yang keinginannya belum bisa tercapai melalui kredit, melalui kan banyak produknya ya Pak Doni ya, punya rumah bisa dibantu dengan KPR, mau beli mobil dan lain sebagainya bisa dibantu dengan PLO lah. Itu sebetulnya kalau kita melihat dari sisi positifnya perbankan untuk membantu mereka, pasti mereka tidak antipati. Aku tuh masuk bank wah dinek dosa, dinek riba, padahal kan ya seperti halnya dirimu lah Pak Doni. Dan aku kan percaya dirimu tidak hanya berhikmat melalui perkuliahan, tetapi kan juga spiritual. Pasti kan ngerti lah di mana yang sisi tidak bolehnya dan sisi positifnya, seperti itu. Tidak boleh antipati dengan riba dan lain-lain. Yang kedua, tadi kembali lagi banyak baca, banyak ngobrol sama orang-orang yang memiliki kemampuan di atas kita. Jangan sampai kita tuh terlena dolan terus. Dolan itu baik, maksudnya bermain itu tidak ada salahnya. Cuman kita sudah tahu tugas kita sekarang. Oh iya ya, tugasku sekarang cari uang, akan membesarkan keluarga. Kalau aku menghabiskan waktuku hanya untuk bermain yang tidak produktif, yaitu nanti masa depan kita akan berpengaruh. Seperti itu. Itu ya, Pak Doni. Mantap sip. Makasih ya. Fit. Siap Pak Doni. Oke, sama-sama. Amin. Salam buat ini ya, Bapak Ibu, kemudian istri dan anakmu, semoga sukses. Amin. Thank you. Nah, ini kapan proses yang anak kedua kapan Pak Doni? Belum tahu. Oh, belum tahu ya. Selamat ya Pak Doni.
Ya, sudah makasih. punya keluarga, Ya. melu Dina ya. Ya, Sukses ya. terus ya Pak Doni. Ya, ya. Gusti Ini berkahi. aku stop recordingnya dulu, nanti kita Ya. ngobrol lagi, nggak apa-apa ya. Ya, Ya, oke. oke. Oke, Ya. thank you, siang. Ya, thank you.